Nampaknya Puak Bara dan Salju dah betul-betul nak berperang. Jangan risau, aku ada bukti yang boleh menyatukan mereka. Damai? Dengan siapa? Puak Salju? Kau hanya faham bahasa kekerasan. My Duel of Honor. Duel of Honor? What was that? Kau tak boleh lari dari aku. Bersedia untuk serangan terakhir. Kau dan aku kembali beraksi. Kita bersama takkan berhenti. Kau tidak selamanya membara. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. So, pada video kali ini saya mau bahas terkait promo episode 3 Boboiboy Galaxy Baraju. So, mari kita bahas. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja. Ini dia. Oke, jadi promo episode 3 telah pun ditayangkan. Kira-kira apa yang akan terjadi pada episode ketiga? So, mari kita lihat. Di awal trailer, kita diperlihatkan tentara suku Bara yang sedang menguji coba senjata bersamaan dengan dialog Ying yang mengatakan suku Bara dan suku Salju sudah siap ingin berperang, dan disambung dengan Feng yang mengatakan jangan panik, dia mempunyai bukti untuk menyatukan mereka sambil menampilkan foto kebersamaan moyang mereka. Lalu scene berpindah di puncak bakar beku, di mana suku Bara dan suku Salju bertemu beserta Boboiboy dan yang lainnya yang berusaha mencoba mendamaikan dan menyatukan kedua suku ini. Namun, dengan emosi yang memuncak, masing-masing ketua suku saling berdebat dan akhirnya mereka mengadakan Duel of Honor, yaitu perang tanding demi kehormatan. Ini merupakan bentuk pertarungan formal antara dua orang, biasanya menggunakan senjata mematikan yang diatur untuk menyelesaikan masalah kehormatan. Konsep ini berkembang dari keyakinan bahwa jika seorang merasa terhina atau nama baiknya dicemarkan, lebih baik mati secara terhormat dalam duel daripada hidup tanpa kehormatan. Tujuannya seringkali bukan untuk membunuh lawan, tetapi untuk mendapatkan kepuasan atau memulihkan martabat yang hilang di mata masyarakat. Makanya terlihat bala tentara dari masing-masing suku terkejut bila ketua suku mereka mengatakan hal itu. Lalu di sini kita melihat Rokta dan juga Atonya yang sedang dibawa terbang dengan Feng menuju puncak bakar beku. Ya, kemungkinan Rokta ingin menyaksikan perdamaian kedua suku ini, karena Rokta sendiri yang bilang kalau dia selalu ada ketika kedua suku ingin berdamai. Dan di akhir trailer kita melihat Boboiboy Blaze dan Ice bertarung. Hal ini terjadi karena mereka berpecah terlalu lama sehingga dari masing-masing pecahan mulai lupa ingatan dan menganggap pecahan dirinya adalah musuhnya. Terlihat dari pertarungan ini, Boboiboy Blaze sampai terlepas topinya dan Boboiboy Ice pun terlepas kupluknya, dan terlihat juga warna rambut mereka mulai berubah. Apakah ini awal dari kebangkitan kuasa tahap ketiga mereka? Ya, kita lihat aja nanti di episode ketiga. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jadi bagaimana yang udah nonton episode kedua ini? Terlihat ada beberapa hal menarik yang ada pada episode kedua ini. Hal tersebut bisa dijadikan acuan untuk prediksi cerita episode yang akan datang. Seperti cerita masa lalu antara suku Bara dan suku Salju, di mana moyang mereka bertarung untuk membuktikan siapa yang paling layak memimpin planet Baraju dan juga mengalahkan Retaka. Sehingga pertikaian tersebut membuat mereka dengan mudah dikalahkan oleh Retaka.
Dan mulai dari sinilah perperangan antara puak bara dan puak salju dimulai. Namun seiring berjalannya waktu, kedua puak ini berusaha untuk berdamai. Akan tetapi setiap kedua suku ini mencoba ingin berdamai, selalu aja ada masalah. Dan di sini Toktaroka sangat yakin ada dalang di balik pertikaian antara suku bara dan suku salju. Kira-kira siapa dalang di balik ini semua? Siapa yang memprovokator suku bara dan suku salju sehingga mereka sulit sekali untuk berdamai? Di sini karakter yang Mimin mulai curigai yaitu Pak Pato. Beliaulah yang kemungkinan dalang di balik ini semua. Ya, kita lihat aja nanti di episode yang akan mendatang. Nah, pada episode ketiga nanti kemungkinan Boboiboy dan kawan-kawannya mulai mencoba mendamaikan kedua suku ini dengan mempertemukannya di puncak bakar beku. Dengan bukti foto yang dimiliki Feng, besar kemungkinan suku bara dan suku salju akan berdamai. Tapi di sini sepertinya akan ada sedikit masalah, yaitu Boboiboy yang sudah mulai lupa ingatan karena berpecah terlalu lama dan jauh, sehingga masing-masing pecahan mulai terbawa konflik dengan masing-masing suku dan mulai membelanya. Lalu di sini akhirnya pertarungan Boboiboy Blaze melawan Boboiboy Ice pun akan terjadi pada episode ketiga, seperti yang terlihat pada opening trailer dan poster jadwal episode yang Monsta berikan. Oke, untuk sekarang kita tunggu aja episode ketiga yang akan tayang pada hari Sabtu tanggal 1 November jam 10 pagi waktu Malaysia. Episode kedua berlangsung dengan tempo yang cukup lambat dan menampilkan 3 sudut pandang berbeda. Boboiboy Blaze membawa kita ke wilayah suku bara, Boboiboy Ice menuju ke suku salju, sementara itu Feng pergi ke kampung Ice Batu Api. Meskipun alur cerita sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, episode ini tetap tersusun dengan rapi dan mudah diikuti tanpa membuat penonton bingung dengan jalan ceritanya. Pada episode pertama, kita melihat Boboiboy Ice yang disambut dengan hangat oleh Mas Gardu. Namun, situasinya berbeda di episode kedua ketika Boboiboy Blaze justru disangka sebagai penyusup dari suku salju. Ia dan Gopal bahkan sempat ditangkap dan dipenjara. Meskipun mereka berhasil melarikan diri dengan mudah, para tentara suku bara segera mengejar mereka. Akhirnya, Boboiboy Blaze berhadapan langsung dengan Panglima Yanari, ketua suku bara yang saat itu sedang menyamar, dan mereka pun diserang olehnya. Sementara itu, dari sudut pandang Feng yang telah tiba di kampung Ice Batu Api, ia langsung bertemu dengan Toktaroka yang sedang bermain dam haji. Tanpa banyak basa-basi, Feng segera menjelaskan tujuan kedatangannya ke Baraju. Dalam pertemuan itu, Feng menunjukkan foto Panglima Pairapi kepada Toktaroka, dan ternyata Toktaroka masih menyimpan potongan foto yang sama. Melalui 3 sudut pandang karakter tersebut, kilas balik masa lalu mulai terungkap, menandai awal dari pertikaian besar yang terjadi di Baraju. Toktaroka kemudian menceritakan kisah masa lalu tentang 2 pahlawan besar Baraju. Pahlawan dari suku salju, Mas Mawais, yang sangat dihormati oleh kaumnya, berambisi menjadi pemimpin di Baraju. Namun keinginannya itu ditentang oleh Panglima Pairapi, pahlawan dari suku bara, yang juga merasa dirinya pantas memimpin. Menurut kisah yang diwariskan oleh para kepala suku saat ini, kedua leluhur mereka akhirnya bertemu di puncak bakar beku untuk bertarung memperebutkan hak memimpin. Namun pada saat yang sama, Retaka datang untuk merebut kekuatan elemental mereka. Dalam kilas balik tersebut, terlihat bahwa kedua penguasa elemental Baraju justru berusaha saling unjuk kekuatan saat melawan Retaka. Sayangnya, persaingan mereka malah menjadi bencana karena saling mengganggu satu sama lain ketika menyerang. Retaka memanfaatkan perpecahan itu dan dengan mudah mengalahkan mereka. Di titik inilah Toktaroka mulai yakin bahwa ada sosok dalang di balik pertikaian antara kedua suku tersebut.